Bahaya perasaan. Perasaan adalah rahasianya. Anda adalah makhluk yang merasa. Sejak dilahirkan, Anda selalu merasakan sesuatu, dan begitu pula setiap orang. Anda dapat menghentikan pikiran sadar Anda sewaktu tidur, namun Anda tidak akan pernah berhenti merasa, karena hidup itu berarti merasakan kehidupan. Pada dasarnya, Anda adalah makhluk yang merasa. Dan karena itu bukan kebetulan setiap bagian tubuh manusia diciptakan supaya Anda dapat merasakan kehidupan. Anda memiliki indera penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan supaya Anda dapat merasakan segala sesuatu dalam hidup ini. Semua itu adalah indera yang dapat merasakan karena indera-indera itu memungkinkan Anda merasakan yang Anda lihat, merasakan yang Anda dengar, merasakan yang Anda kecap, merasakan yang Anda baui dan sentuh. Seluruh tubuh Anda tertutup selapis tipis kulit yang merupakan organ perasa, supaya Anda dapat merasakan segala sesuatu. Bagaimana perasaan Anda pada suatu momen lebih penting ketimbang dari apapun juga. Karena bagaimana perasaan Anda saat ini sedang menciptakan kehidupan Anda. Perasaan Anda adalah bahan bakar. Pikiran dan kata-kata Anda tidak punya daya apapun dalam kehidupan Anda bila tidak disertai perasaan Anda. Anda memikirkan begitu banyak pikiran dalam sehari yang tidak menghasilkan apapun karena sebagian besar pikiran Anda tidak menimbulkan perasaan dalam diri Anda. Yang bermakna adalah apa-apa yang Anda rasakan. Bayangkanlah pikiran dan kata-kata sebagai sebuah roket dan perasaan Anda sebagai bahan bakarnya. Roket adalah kendaraan tak bergerak yang tidak dapat melakukan apapun tanpa bahan bakar. Karena bahan bakar adalah kekuatan yang meluncurkan roket. Begitu pula halnya dengan pikiran dan kata-kata Anda. Pikiran dan kata-kata Anda adalah kendaraan yang tidak dapat melakukan apapun tanpa perasaan Anda. Karena perasaan Anda adalah daya yang mendorong pikiran dan kata-kata Anda. Bila Anda berpikir, "Aku tidak tahan menghadapi bosku," pikiran itu mengungkapkan perasaan negatif Anda terhadap bos Anda, dan Anda mengungkapkan perasaan negatif itu. Sebagai akibatnya, hubungan Anda dengan bos Anda terus memburuk. Jika Anda berpikir, "Aku bekerja dengan orang-orang hebat dalam pekerjaanku," kata-kata itu mengungkapkan perasaan positif Anda tentang rekan-rekan kerja Anda, dan Anda mengungkapkan perasaan positif itu. Sebagai akibatnya, hubungan Anda dengan para kolega Anda akan terus membaik. Charles Haniel, pengarang pemikiran baru. Emosi harus dipancing untuk memberikan rasa kepada pikiran supaya memiliki bentuk. Perasaan baik dan perasaan buruk. Sebagaimana hal lainnya di dalam hidup, perasaan Anda bisa positif atau negatif. Anda bisa merasakan perasaan baik atau buruk. Semua perasaan baik berasal dari cinta, dan semua perasaan negatif berasal dari ketiadaan cinta. Makin baik perasaan Anda, seperti ketika Anda merasa gembira, makin banyak cinta yang Anda ungkapkan. Dan makin banyak cinta yang Anda ungkapkan, makin banyak cinta yang Anda terima. Cinta bisa berupa syukur, gairah, kegembiraan, antusiasme, semangat, kepuasan, harapan. Namun ketiadaan cinta bisa berupa kejengkelan, kekhawatiran, amarah, kecemburuan, keputusasaan, kebosanan, kekecewaan, kecaman, kebencian, rasa bersalah, ketakutan. Makin buruk perasaan Anda, seperti ketika Anda merasakan putus asa, makin banyak hal-hal negatif yang Anda ungkapkan. Dan makin banyak hal negatif yang Anda ungkapkan,
maka makin banyak hal negatif yang Anda dapatkan kembali di dalam hidup. Penjelasan mengapa Anda merasa begitu tidak nyaman dengan perasaan negatif adalah karena cinta adalah kekuatan positif dalam hidup dan perasaan negatif tidak memuat cukup cinta di dalamnya. Makin baik perasaan Anda, makin baik hidup Anda. Makin buruk perasaan Anda, makin buruk hidup Anda, sampai Anda mengubah perasaan Anda. Ketika Anda merasa baik, pikiran Anda secara otomatis pun merasa baik. Anda tidak bisa merasa baik sekaligus berpikiran negatif pada saat bersamaan. Sama mustahilnya dengan Anda merasa buruk, namun pada saat yang sama berpikiran positif. Apa yang Anda rasakan merupakan pantulan utuh, takaran akurat, hingga ke tingkat terkecil tentang apa yang Anda ungkapkan pada suatu saat. Ketika Anda merasa baik, Anda tak perlu mengkhawatirkan apapun karena pikiran, kata-kata, dan tindakan Anda akan baik-baik saja. Cukup dengan merasa baik, dijamin Anda dapat memberikan cinta, dan semua cinta itu pasti kembali lagi kepada Anda. Baik berarti baik. Banyak orang paham apa rasanya merasa baik atau merasa amat buruk, tetapi tidak menyadari bahwa mereka lebih sering hidup dengan perasaan negatif. Orang mengira bahwa perasa buruk adalah merasakan yang ekstrim negatif, seperti kesedihan, kedukaan, amarah, atau ketakutan. Dan meski ketidaknyamanan memang termasuk semua perasaan tersebut, perasaan negatif memiliki berbagai tingkat. Jika Anda lebih sering merasa biasa-biasa saja, bisa-bisa Anda menganggap perasaan biasa-biasa saja itu adalah perasaan positif, karena yang Anda rasakan bukan perasaan betul-betul buruk. Bila Anda merasa betul-betul buruk dan merasa biasa-biasa saja, dapat dipastikan biasa-biasa saja itu terasa jauh lebih baik daripada perasaan betul-betul buruk. Namun, merasa biasa-biasa sepanjang waktu adalah perasaan negatif, karena merasa biasa-biasa bukanlah merasa baik. Merasa baik artinya memang merasa baik. Perasaan baik berarti Anda bahagia, gembira, bersemangat, antusias, atau penuh gairah. Jika Anda merasa biasa-biasa saja, rata-rata, atau Anda tidak merasa apa-apa sama sekali, maka hidup Anda akan biasa-biasa saja, rata-rata, atau bukan apa-apa sama sekali. Itu bukanlah hidup yang menyenangkan. Perasaan baik artinya Anda merasa benar-benar baik, dan merasa benar-benar baik inilah yang menghadirkan hidup yang benar-benar menyenangkan. Takaran cinta adalah cinta tanpa takaran. Perkataan Santo Bernardus, seorang biarawan dan mistikus. Ketika Anda merasa gembira, Anda memancarkan kegembiraan, dan Anda akan mendapatkan kembali pengalaman-pengalaman yang menggembirakan, situasi-situasi penuh kegembiraan, dan orang-orang yang ceria kemanapun Anda pergi. Mulai dari pengalaman terkecil sederhana seperti mendengarkan lagu favorit Anda diputar di radio, sampai ke pengalaman hebat menerima kenaikan gaji, semua kejadian yang Anda alami merupakan hukum tarik-menarik yang merespons perasaan gembira Anda. Sewaktu Anda merasa kesal, Anda memancarkan kekesalan, dan Anda akan menerima kembali pengalaman-pengalaman yang mengesalkan, situasi-situasi yang mengesalkan, dan orang-orang yang membuat kesal kemanapun Anda pergi. Mulai dari gangguan kecil seperti nyamuk, hingga ke gangguan berat seperti mobil mogok, semua pengalaman ini merupakan hukum tarik-menarik yang merespon kekesalan Anda. Setiap perasaan baik menyatukan Anda dengan kekuatan cinta, karena cinta adalah sumber seluruh perasaan baik. Perasaan penuh antusiasme, semangat, dan gairah berasal dari cinta. Dan ketika Anda merasakan salah satunya secara konsisten, perasaan-perasaan itu memberi Anda kehidupan yang penuh dengan hal-hal
yang membuat Anda antusias, bersemangat, dan bergairah. Anda dapat memanfaatkan kekuatan perasaan baik semaksimal mungkin dengan membesarkan volumenya. Untuk membesarkan volume suatu perasaan, kuasailah perasaan itu dan tingkatkan secara sadar sampai Anda jadi merasa sebaik mungkin. Untuk membesarkan antusiasme, terjunlah ke dalam perasaan antusias itu. Serap perasaan itu sebanyak-banyaknya dengan merasakan sekuat-kuatnya. Ketika Anda merasakan hasrat atau semangat, terjunlah ke dalam perasaan itu dan perkuat perasaan itu dengan merasakannya sedalam-dalamnya. Semakin kuat Anda meningkatkan perasaan baik Anda, semakin besar cinta yang Anda berikan, dan hasil yang Anda terima kembali di dalam hidup Anda nyaris akan terasa spektakuler. Ketika Anda merasakan perasaan baik apapun, Anda juga dapat meningkatkannya dengan memandangi hal-hal yang Anda cintai. Sebelum duduk menulis buku ini, setiap hari saya meluangkan waktu beberapa menit untuk meningkatkan perasaan baik saya. Untuk meningkatkan perasaan baik, saya memikirkan semua hal yang saya cintai. Saya menghitung berbagai hal yang saya cintai secara non-stop satu demi satu. Keluarga, teman-teman, rumah, bunga-bunga di taman, cuaca, warna-warni, situasi, kejadian-kejadian, dan berbagai hal yang menyenangkan yang saya alami selama seminggu, sebulan, atau setahun itu. Saya terus membuat daftar segala sesuatu yang saya cintai dalam pikiran saya sampai saya merasa takjub. Lalu saya duduk dan menulis. Semudah itulah meningkatkan perasaan baik, dan Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja. Perasaan Anda mencerminkan apa yang Anda berikan. Anda kini dapat melihat beberapa hal dalam hidup Anda, apakah Anda sudah lebih banyak mengungkapkan perasaan baik ataukah perasaan buruk. Bagaimanakah perasaan Anda terhadap suatu urusan dalam hidup Anda, baik itu uang, kesehatan, pekerjaan Anda, maupun hubungan pribadi, benar-benar merupakan cerminan dari apa yang telah Anda ungkapkan terhadap hal itu. Sewaktu Anda memikirkan tentang uang, perasaan Anda mencerminkan apa yang Anda ungkapkan tentang uang. Jika Anda merasa buruk tentang uang karena Anda kekurangan uang, Anda pasti menerima kembali berbagai keadaan dan pengalaman negatif tidak mendapatkan cukup uang, karena itulah perasaan negatif yang Anda ungkapkan. Ketika Anda memikirkan pekerjaan, perasaan Anda mengatakan kepada Anda apa yang Anda ungkapkan mengenai pekerjaan Anda. Bila Anda merasa senang dengan pekerjaan Anda, pastilah Anda menerima kembali keadaan dan pengalaman positif dalam pekerjaan Anda itu. Sebab itulah perasaan positif yang Anda ungkapkan. Bila Anda memikirkan tentang keluarga, kesehatan, atau soal apapun yang penting bagi Anda, perasaan Anda mengatakan kepada Anda apa yang Anda ungkapkan. Neville Goddard, seorang pengarang pemikiran baru, mengatakan, "Berhati-hatilah dengan suasana hati dan perasaan Anda, karena ada hubungan yang tak terputuskan antara perasaan Anda dengan dunia kasat mata Anda." Semua hal dalam hidup ini tidak ditimpakan begitu saja kepada Anda. Hidup ini merespons Anda. Hidup Anda adalah atas undangan Anda. Setiap bidang dalam kehidupan Anda adalah atas undangan Anda. Andalah perancang hidup Anda. Andalah penulis kisah hidup Anda sendiri. Andalah sutradara film kehidupan Anda. Anda memutuskan akan seperti apa hidup Anda dengan apa yang Anda ungkapkan. Ada berbagai tingkat perasaan baik yang tak berhingga yang dapat Anda rasakan, yang artinya tiada batas ketinggian hidup yang mungkin Anda terima. Juga ada berbagai tingkat perasaan buruk yang bisa menjadi makin negatif, namun untuk perasaan-perasaan negatif ada batas rendahnya yang mampu Anda tanggungkan, yang memaksa Anda untuk kembali memilih merasa baik. Bukan kebetulan atau ketidaksengajaan bahwa perasaan baik terasa menakjubkan,
dan bahwa perasaan buruk terasa menyiksa. Cinta adalah kekuatan utama yang mengatur hidup, dan kekuatan ini menyeru dan menarik Anda lewat perasaan baik supaya Anda dapat menjalani kehidupan yang Anda dambakan. Cinta juga memanggil Anda lewat perasaan buruk, karena perasaan itu mengatakan kepada Anda bahwa Anda telah terlepas dari kekuatan positif kehidupan. Segala sesuatu bergantung pada perasaan Anda. Setiap hal dalam hidup ini bergantung pada perasaan Anda. Setiap keputusan yang Anda buat dalam hidup bergantung pada bagaimana perasaan Anda. Kekuatan yang memotivasi seluruh kehidupan Anda adalah perasaan Anda. Apapun yang Anda dambakan dalam hidup, Anda mendambakannya karena Anda mencintainya, dan karena itu akan membuat Anda merasa senang. Apapun yang tidak Anda inginkan di dalam hidup ini, tidak Anda inginkan karena hal itu akan membuat Anda merasa buruk. Anda mendambakan kesehatan karena Anda merasa baik bila sehat dan merasa buruk bila sakit. Anda menginginkan uang karena senang rasanya bisa membeli dan melakukan berbagai hal yang Anda sukai, dan buruk rasanya bila tidak bisa. Anda menginginkan jalinan hubungan yang membahagiakan karena hubungan yang membahagiakan membuat Anda merasa baik, dan hubungan yang menyusahkan membuat Anda merasa buruk. Anda menginginkan kebahagiaan karena kebahagiaan terasa menyenangkan, dan merasa tidak bahagia terasa tak menyenangkan. Segala sesuatu yang Anda inginkan dimotivasi oleh perasaan baik yang mereka berikan pada Anda. Dan bagaimana Anda menerima berbagai hal yang menyenangkan dalam hidup Anda? Dengan merasa baik. Uang menginginkan Anda. Kesehatan merindukan Anda. Kebahagiaan mendambakan Anda. Segala sesuatu yang Anda cintai menginginkan Anda. Semua itu sudah tak sabar untuk tumpah ruah ke dalam hidup Anda, tetapi Anda mesti mengungkapkan perasaan baik untuk mengundang mereka datang kepada Anda. Anda tak perlu bertarung dan berjuang untuk mengubah kondisi hidup Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengungkapkan rasa cinta melalui perasaan baik, dan segala sesuatu yang Anda inginkan akan muncul. Perasaan baik Anda menuai kekuatan cinta, kekuatan menuju berbagai hal yang menyenangkan di dalam hidup. Perasaan baik Anda mengatakan kepada Anda, inilah cara mendapatkan apa yang Anda inginkan. Perasaan baik mengatakan kepada Anda, ketika Anda merasa senang, hidup akan menyenangkan. Namun, Anda harus terlebih dahulu memancarkan perasaan baik. Jika selama ini Anda menjalani hidup dengan mengatakan kepada diri sendiri, aku akan senang bila aku memiliki rumah yang lebih bagus. Aku akan senang bila anak-anak sudah selesai kuliah. Aku akan senang bila kita punya uang lebih banyak. Aku akan lebih senang bila aku dapat bepergian, atau aku akan senang bila usahaku sukses. Maka Anda tidak akan mendapatkan semua itu karena pikiran Anda bertentangan dengan cara cinta bekerja. Pikiran itu bertentangan dengan hukum tarik-menarik. Anda harus merasa bahagia lebih dulu dan memberikan kebahagiaan untuk menerima berbagai hal yang membahagiakan. Itu dapat terjadi esok lusa, karena apapun yang Anda ingin dapatkan dalam hidup ini mesti lebih dulu Anda berikan. Anda berkuasa atas perasaan Anda berkuasa atas rasa cinta Anda, dan kekuatan cinta akan mengembalikan kepada Anda apapun yang Anda. Rangkuman hal-hal yang memberdayakan. 1. Bagaimana perasaan Anda pada suatu saat lebih penting ketimbang apapun juga, karena bagaimanapun perasaan Anda saat ini sedang menciptakan kehidupan Anda. 2. Perasaan Anda adalah daya pikiran dan kata-kata Anda. Perasaan Anda itulah yang penting. 3. Semua perasaan baik berasal dari cinta. Semua perasaan negatif
berasal dari ketiadaan cinta. 4. Setiap perasaan baik menyatukan Anda dengan kekuatan cinta, karena cinta adalah sumber semua perasaan baik. 5. Perbesar perasaan baik Anda dengan memikirkan berbagai hal yang Anda cintai. Hitunglah segala sesuatu yang Anda cintai terus-menerus satu demi satu. Teruskan mendaftar segala sesuatu yang Anda cintai sampai Anda merasa takjub. 6. Bagaimana perasaan Anda tentang suatu hal dalam hidup Anda adalah cerminan sepenuhnya tentang apa yang selama ini Anda ungkapkan terhadap hal tersebut. 7. Kejadian-kejadian dalam hidup ini tidak menimpa Anda. Hidup ini merespons Anda. Setiap hal dalam hidup adalah atas undangan Anda, dan Anda mengundang setiap hal dalam hidup dengan apa yang Anda berikan. 8. Tingkat perasaan baik yang dapat Anda rasakan tiada berhingga, yang artinya ketinggian capaian hidup yang dapat Anda terima tak terbatas. 9. Segala hal yang Anda cintai menginginkan Anda. Uang menginginkan Anda, kesehatan merindukan Anda, kebahagiaan mendambakan Anda. 10. Jangan ngotot mengubah situasi hidup Anda. Ungkapkan rasa cinta melalui perasaan baik, dan apa yang Anda inginkan akan muncul. 11. Anda harus lebih dulu mengungkapkan perasaan baik. Anda harus lebih dulu merasa bahagia dan memancarkan kebahagiaan untuk mendapatkan hal-hal yang membahagiakan. Apapun yang Anda ingin Anda dapatkan dalam hidup, harus Anda berikan terlebih dulu.